Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah hari ini dengan tampilan berbeda nih ya. Hari ini ada Kak Lana, ada Abangmu, dan pastinya ada Pak JM ya. Kira-kira kenapa nih Kak Lana kita tiba-tiba berkumpul bersama-sama di sini? Ada apa nih? Kita mau main apa ini Kak Lana? Kita nggak mau main. Kita bukan mau main ya. Setiap hari kita main. Jadi Elektrizen, kita sepertinya hari ini ada yang berbaju hitam, ada yang baju putih. Saya nggak tahu nih, ada apakah bahagia ataupun kurang bahagia. Ya, Kak Lana jangan suka membuat kode alam ya. Dengan warna baju ya. Ya, yang jelas akan ada sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi apapun inilah merupakan salah satu tanda bahwa perusahaan ini agile, lincah gitu ya. Hari ini kita bisa bersama Pak Jim, besok lupa bisa bersama orang lain. Begitu juga dengan Kak Lana yang selama ini mungkin di kampung sendiri, besok di kampung orang ya Pak ya. Jadi Elektrizen, hari ini kami bersama-sama di sini berkumpul ya. Ini adalah hari di saat kami menerima informasi. Ya, ada informasi senang ya, Kak Lana ya, senang, sedih, haru, dan yang pasti kita selalu mensupport ya apapun keputusan perusahaan ini, karena itu ada keputusan yang terbaik ya Lana ya. Ya, terbaik buat perusahaan, terbaik buat pegawai, dan terbaik ya buat siapa aja. Buat siapa aja, yang pastinya hari ini ada apa, mungkin Kak Lana lah yang paling enak mengabarkannya ini untuk mancing Pak JM, menginformasikan ada apa mungkin Kak Lana ya. Ya, ada apa ya? Ada apa ya Pak? Ada apa Pak JM, kira-kira kita berkumpul sore-sore gini Pak, biasa kita ngopi barengnya ya kan? Ini hari ini kita berkumpul bareng Pak JM. Oke, alhamdulillah, syukurlah sore ini kita ngumpul di sini yang bersama di suasana yang berbeda untuk menikmati indahnya sore di bumi Aceh Serambi ini. Alhamdulillah sekali kita berbagi cerita, kita berbagi nostalgia, berbagi pengalaman dan sebagainya. Insya Allah sangat positif itu kita duduk di sini. Menikmati terakhir sebagai GM Pak, bukan ya Pak? Hah? Oh iya gitu nggak bulan? Oh bukan. Seperti itu. Yang jelas ya ini kita kasih tahu aja ya. Kita kasih tahu lah ya Pak JM ya. Yang jelas Bapak kita mendapatkan amanah baru dan alhamdulillah insya Allah menurut saya ini adalah impian beliau. Mungkin ya, tapi kita nggak bisa pastikan. Jadi ini mah inisiatif dari kami semua Pak JM ya, untuk rasanya kepingin ngobrol ya Kak Lana ya. Memang waktunya terlalu singkat bagi kami ya Pak JM ya. Gak tahu nih bagi Pak JM karena udah terlalu lama nih. Jadi begini Pak, memang Bapak itu tidak begitu lama di Aceh, tapi rasa yang kami rasakan itu lamanya, maksudnya ingatnya lama. Susah lupa Kak Lana ya. Susah lupa, ingatnya lama. Menimbulkan kesan yang cukup membahagiakan. Dan itu sangat terlihat dari Bang Mul, jadi tidak bisa berkata-kata ya Bang Mul. Saking sedihnya Bang Mul ya. Jadi yang saya rasakan Pak, ibarat percintaan ini, malam ini jatuh cinta, besoknya sudah berpisah. Sakitnya 2 kali, Pak. Itu perasaan. Baru jatuh cinta sudah berpisah. Begitulah kira-kira. 2 kali bersama bersama Pak Kita JM. tanya Pak JM nih Pak. Gimana, Kita tanya kira-kira nih Pak. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita juga podcast di sini, Bapak kita ajak memasak. Waktu itu saya bertanya Pak, bagaimana nih waktu Bapak terima SK pertama, apakah Bapak rasa bahagia, Bapak rasa susah, atau Bapak Aceh ini nggak membuat orang susah, justru bahagia ada di Aceh. Nah ini Pak, setelah beberapa bulan karena saya ingat waktu itu saya bawa sebut bulan karena itu hanyalah angka gitu ya. Yang ada kesan yang mendalam. Kesan yang mendalam. Menurut Bapak gimana nih Pak? Kesan Bapak terhadap Aceh ini Pak? Sebenarnya alhamdulillah sekali ya. Sebuah kebahagiaan bisa bertugas di ranah Encong ini, alhamdulillah sekali. Yang pertama tentunya sangat membahagiakan itu, saya itu merasa mudah sekali untuk beribadah. Sangat mudah ya, saya mudah sekali beribadah. Nuansa itu terbawa di masyarakat, di lingkungan kita, di perusahaan, di kantor itu banyak gitu. Dan banyak sekali orang yang soleh gitu. Jadi itu memberikan semangat kita untuk terus berbuat baik ya, berbuat baik. Terus nuansa itu terbentuk, kemudian kita itu menjadi lebih lagi setiap aktivitas kita itu kita niatkan untuk ibadah itu menjadi lebih gampang gitu. Karena sudah terbentuk suasana terbentuk, daerah yang terbentuk, masyarakatnya terbentuk, lingkungan terbentuk. Jadi alhamdulillah sekali ya. Saya bersyukur sekali dengan di sini, insya Allah ibadah kita menjadi lebih tekun ya. Misalkan, mohon maaf bangun malam itu menjadi lebih gampang ya, menjadi lebih gampang gitu. Walaupun ya kadang-kala ada yang kurang pas itu bagi saya pribadi. Saya itu kan tidurnya itu rata-rata kan jam 11.
itu maksimum jam 12 maksimum supaya bisa jam 3 itu bangun. Kalau sudah lewat itu bakal ketinggalan itu. Nah sini itu kalau teman-teman ngobrol itu rata-rata kan jam 9 baru mulai di warung kopi itu lama, sehingga kan biasanya harus pulang duluan atau nggak ke warung kopi. Itu yang kadang-kadang ya Allah, kita waktu berkumpul dengan teman-teman kita itu menjadi terbatas ya. Apalagi kan waktunya kita dibandingkan Indonesia Barat kita paling ujung. Ya, itu seringkali jam 9 baru 10 itu baru mulai gitu nah. Padahal saya tuh jam 11 itu udah harus tidur. Nah itu paling lambat lah pulang itu jam 12 itu harus tidur, sehingga kadang-kadang merasa ada perasaan kurang nyaman sebenarnya kalau teman-teman pas lagi kumpul, teman-teman lagi diskusi, saya duluan tuh kadang kurang nyaman ya itu ya. Nyaman. Tapi kalau saya itu ikut maka Ada yang tertinggal terlewat gitu. Tapi secara umum bagus ya. Dan aja apalagi di sini berapa lama dikelilingi teman-teman yang luar biasa, insya Allah bagus-bagus ya. Teman dengan semangat, terutama semangat kita untuk bersama-sama membangun masyarakat. Kemudian juga lingkungan di sini baik termasuk stakeholdernya juga itu sangat bagus gitu. Bagaimana kemudian lewat Bang Lukman, Kak Lana, atau Bang Mul, dan teman-teman semuanya itu begitu mudahnya bergaul dengan para pemangku kepentingan di sini ya. Dengan gubernur begitu bagusnya, dengan Sekda, SDM, Pangdam, Binda, terus kemudian Kajati, semua bagus-bagus tuh. Alhamdulillah, ya nggak ada kendala gitu. Dan semua proses itu berlangsung dengan baik ya. Dan secara performa pun di gereja kita itu juga menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan ya. Iya. Kita dari yang pertama itu mulai dari 21 peringkat 21 kemudian bisa naik ke atas. Luar biasa teman-teman itu sebenarnya. Nah itu yang di awal dulu kami sampaikan, sebuah kebahagiaan sebenarnya itu bisa hadir di sini bersama dengan masyarakat itu. Ya, tapi Bang Lukman, meskipun Bapak itu singkat waktunya ada di sini, tapi Alhamdulillah masa Bapak, insya Allah kita bisa mendukung dan menyukseskan PON ya Pak ya. Nah itu event besar ya Kak Lana ya. Ini event besar nih yang kalau kita bilang ibaratnya di Aceh ini nggak akan berulang mungkin dalam puluhan tahun. Nah ini gimana nih kesan Bapak untuk setelah event ini Alhamdulillah sukses gitu Pak. Ya listriknya aman ya. Sekali Allah memberikan kemudahan, sekaligus Allah itu memberikan penguatan sebenarnya. Penguatan yang terasa sekali bahwa kita itu PON dipersiapkan itu sebenarnya dengan berbagai keterbatasan yang ada. Terbatasan kita itu banyak sekali terbatasan ini. Tapi kemudian teman-teman semua itu dipetakan secara detail. Jadi bahasanya itu teman-teman berpikir secara kita fokus untuk bisa PON, kemudian kita itu detail sekali gitu, nah. Karena susah itu ada detail. Terus detail itu kemudian terstruktur. Ini siapa melakukan apa, tugas apa, kapan semua itu. Kemudian terukur kerjaannya terukur. Nah sehingga gitu. Terus kemudian juga koordinasi dengan teman-teman unit lain ya, dengan pembangkit, terus kemudian dengan transmisi, gitu ya. Dan unit lain kan semua juga bagus-bagus ya, termasuk pemerintah daerahnya. Alhamdulillah sekali proses itu berjalan ya. Nah di tengah jalan kemudian Allah memberikan penguatan kepada kita, yaitu berupa ketika sudah berjalan PON dan kita yakin sekali, gitu ya, yakin bahwa semua sudah bisa itu Allah sebenarnya ingatkan kepada kita, menguatkan bahwa sesungguhnya di luar itu tuh masih ada hal lain yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya karena sistem kita itu radial dan itu sangat rawan dengan kondisi adanya keseimbangan raja daya, keseimbangan sistem itu ya rawan sekali. Walaupun kita merasa yakin gitu, diingatkan ya Allah ada sedikit yang menurut kita sebenarnya nggak mesti terjadi itu, tapi kemudian terjadi atas kondisi yang mulai dari adanya energi primer, terus kemudian ada keterlambatan, adanya yang operasi yang belum pernah itu dinaikkan, dia terjadi vibrasi sehingga direspon oleh sistem kita. Nah, itu yang menyebabkan kemarin sempat terganggu, dan itu dampaknya karena pas saat Jumat siang ya, pas orang di masjid terasa suara Aceh itu ya, dan itu menjadi berita, menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi terkait kita semuanya gitu ya. Challenging ya Pak ya. Challenging sekali itu. Tapi di saat itu justru bagusnya timnya Bang Lukman, tim daerah itu adalah gimana kemudian kita berpikir paradok. Sesuatu itu yang mulai kita kadang-kadang kurang itu dibuat menjadi sebuah kelebihan. Satu secara sistem kita bisa memastikan bahwa atau bisa menyampaikan teman-teman yang menyiapkan terkait dengan semua venue itu berjalan dengan baik. 46 venue itu dalam kondisi kayak gitu, itu kemudian semua itu nyala, sehingga itu di branding, komunikasinya itu nyampe, narasinya itu muncul gitu, disampaikan kepada publik, disampaikan kepada stakeholder, disampaikan seluruhnya bahwa kita itu siap, ternyata sistem yang kita bangun itu bagus. Jadi kita tidak berpikir kepada yang sistem terjadi gangguan tadi, tetapi gimana kita menyiapkan, dan itu terbukti sebab
Sebab sistem yang dibangun atau cadangan yang dibangun itu akan bisa terlihat ketika diuji betul-betul. Iya. Nah, betul-betul. Nah, itu diangkat. Jadi kita mulai berpikir bahwa kita solusi, kita berpikir pada kelebihan kita berpikir pada aktivitas laksanakan menyiapkan itu muncul. Nah, itu yang banyak ke atas sehingga respon dari berbagai pihak pun muncul, gitu ya. Terus kemudian apa yang kita sampaikan itu, kesungguhan kita itu juga disampaikan ke publik, semua kepentingan. Saya teringat sekali malam itu sore kemudian malam itu lapor ke Pak PJ Group gimana beliau itu sebenarnya responnya besarnya gitu ya, kemudian lapor ke Pangdam, Kapolda, Kajati, Sekda, gitu ya, BIN, terus semua kepentingan semua bergerak sama-sama, kita laporin semuanya. Kemudian dari Pak Group itu menyampaikan ketika pas sedang berlangsung acara itu kita menjadi pusat, bahkan acara 3 kali itu sebelum acara setelah acara itu sudah disinggung yang terhormat Manajer PLN tolong stay di tempat sampai gitu tuh, jadi mendapatkan unsur luar biasa gitu. Tapi itu menurut saya peluang yang baik kita untuk menjelaskan sehingga ketika pas disampaikan oleh gubernur pas baru mulai rapat disampaikan semua itu nggak ada gunanya kalau listrik itu mati, silahkan PLN dulu kita sampaikan baru kami menyampaikan minta maaf. Kemudian tidak cukup situ, kemudian saya sampaikan memang kondisinya terjadi apa gitu ya yang mudah diterima masyarakat. Saya sampaikan bahwa terjadi vibrasi terus kemudian direspon oleh pembangkit arun itu menyebabkan ini gitu. Tapi itu sampai situ yang kami sampaikan dan lebih utama adalah bahwa dengan kejadian seperti itu semua sistem venue semuanya aman, tidak ada begitu. Terus gimana upaya percepatan itu dalam waktu tidak sampai 15 menit kemudian ada supply system yang dari utara itu kemudian semua normal semuanya gitu. Jadi lebih kita kedepankan apa upaya kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, nilai jual itu dimunculkan. Nah ternyata responnya bagus, responnya sangat bagus. Terus kemudian kita tunjukkan juga bahwa seluruh tim kita itu semua stay di lokasi, semua itu responsif, semua itu memberikan informasi yang seragam. Informasi itu sama. Mulai dari saya kemudian SRM-nya ke bawah itu tim semua sama gitu. Dan semua di lokasi. Itu bisa ditunjukkan bahwa respon kita hampir seluruh venue ketika terjadi apa-apa itu tampil. Kita tampil terus, kita memberikan solusi terus. Bukan hanya PlayStation di luar, termasuk instalasinya, termasuk di dalam kita respon sekali. Nah itu yang sangat diapresiasi oleh beliau-beliau ya. Jadi itu ujian ya Pak ya? Dan yang kita tampilkan mungkin ini effort ya Pak ya? Ini bukan ujian ya, ini bukan ujian, tapi penguatan yang diberikan Allah agar kita lebih siap sebenarnya. Saya kira kemarin itu PON itu bulan saya kira PON itu adalah ujian, begitu berhasil berarti Pak Jem ini naik kelas. Saya pikir gitu awalnya. Kalau menurut saya, karena PON itu bukan kelistrikan PON itu bukan kerja saya enggak, saya enggak itu. Tapi itu kerja seluruh tim, karena di dalamnya ada tim pembangkitan yang siap ya, mulai dari Nagan, Arun, termasuk yang ada di Pangkalan Susu, yang kemudian ada di Depot Diri, di Longbata, terus kemudian juga yang ada di ujung-ujung Semarang, terus Sirih dan semua itu pembangkit. Kemudian transmisi, dia juga stay semuanya gitu. Transmisi, pembangkitan transmisi, orang kemudian orang distribusi, orang niaga, orang KKU gitu ya. Semua terjun sampai orang-orang unit pun dari pusat pun terjun. Setuju Pak, itu setuju banget Pak Jem. IT, hukum, semua terjun. Jadi PON itu adalah merupakan keberhasilan, menurut saya keberhasilan dari bentuk sinergi dan kolaborasi dari kita semuanya. Semua berperan memberikan peran yang penting gitu. Jadi gini karena Bang Mul ya, kita udah dengar tuh Bapak artinya cukup kaya lah informasi, pengalaman, journey-nya di Aceh. Boleh dibilang seluruh wilayah Aceh kecuali Pulau Aceh ya Pak ya? Pulau Aceh yang belum ya? Belum sempat ya Pak ya? Dadap Serapung belum ya Pak ya? Itu satu-satunya di Aceh yang Bapak belum injakin ya. Jadi dari sekian dan sekelumit pengalaman Bapak di Aceh, ada nggak Pak pengalaman yang paling nyentuh di hati? Kok rasanya Bapak tuh kok sedih banget itu lihat Aceh itu apa ya Pak? Momennya itu Pak? Momen yang paling Bapak sedih waktu Bapak kerja di PLN di Aceh Pak? Momen yang paling haru ya Pak ya? Paling haru, itu mengharukan itu adalah ketika kemarin pas PON itu terjadi, kemudian kita sistem kita itu sedang bermasalah gitu ya, terus kita itu ya mohon pada Allah gitu. Tapi kemudian saya melihat ada beberapa kelompok masyarakat itu secara tulus ikhlas mendoain kita dan kita nggak pernah minta. Itu beberapa pesantren ya, beberapa pesantren itu kemudian dia ngumpulin santrinya di pesantren itu, terus kemudian dia tuh
khusus mendoain kita PLN gitu. PLN biar itu luar biasa gitu. Saya merasa ya Allah gitu loh. Itu kumpulan baik. Itu beberapa pesantren. Ya pesantren itu santrinya banyak ya. Santrinya itu ribuan dikumpulin gitu dan khusus mendoain PLN. Itu bukan hanya satu pesantren, ada beberapa pesantren. Kami Jadi momen berdoa Iya. untuk PLN, untuk percepatan pemulihan itu yang paling nyentuh ya Pak ya? Iya. Bukan orang yang bercerita sedih untuk dapat SK, bukan itu yang paling sedih ya Pak ya? Oh, Enggak ya Pak? enggak. Kita enggak. Karena itu tidak diminta ya. Oh, enggak. Bagaimana kemudian secara tulus Iya, dia itu iya, berdoa iya. khusus untuk kita. Kita nggak pernah minta kan ya. Iya. Bayangkan ribuan orang Iya. mendoakan kita gitu tuh. Itu kita nggak pernah ngapain, kita nggak pernah tahu. Mungkin ini balasan dari Allah, Pak. Bapak sering mengirimkan doa untuk kawan-kawan. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita mungkin panen itu, ya Pak. kali ya. Pak JM, ada nggak Pak kira-kira ada misalnya hal yang ingin Bapak laksanakan tapi belum Sempat, terrealisasi ya, gitu, yang masih belum berganjal. terrealisasi biar nanti kami akan lakukan. Iya, Gitu. Ada beberapa sebenarnya keinginan kita yang belum terrealisasi. Salah satunya ya, saya tuh pengen sekali sebenarnya membangun ekonomi masyarakat, dan ekonomi pesantren itu belum. Nah, saya berharap sekali sebenarnya dengan kami langsung gitu, ikut membangun tadi itu, kemudian ekonomi masyarakat itu tumbuh. Tapi masyarakat itu masyarakat yang peduli. Yang itu jadi kita bertransaksi, kita membangun usaha, kemudian sebagian usaha itu nanti disisihkan. Jadi contoh gini, paling gambarnya gini. Kemarin sempat pikir itu, oke, ada masyarakat, kemudian kita siapkan peralatan untuk mereka usaha. Kemarin saya hitung-hitung itu misalkan dia jual roti keliling gitu ya, atau bakso keliling itu modalnya itu gerobak dan sebagainya itu dari 5 juta gitu ya. Terus kemudian itu setelah 5 juta itu kemudian setiap hari dia itu jualan, anggaplah dua gerobak ya. Maka kemudian masing-masing gerobak itu kita target ya. Satu hari dia itu harus bisa dapat sekitar 400.000 targetnya gitu. Kalau lebih dari dapatnya lebih banyak. Nah dari 400.000 tadi itu saya potong. Nanti yang pertama saya potong itu adalah 150 untuk modal dulu, modal untuk harian untuk membuat bahan baku, membuat sekali itu sekitar 150. Berarti kan masih 250. Nah 250 tadi itu kemudian saya potong lagi 150. 150 itu adalah untuk biaya pengembalian peralatan dan sebagainya. Maka dia dapat 100. Nah dari 150 tadi itu ini akan kita simpan gitu supaya nanti dalam sebulan 2 bulan kemudian ada orang lain lagi. Pak JM, ini kan Pak JM nih karena tadi kita udah bilang maksudnya perjalanan Bapak di Aceh ini bagi kami ini terlalu cepat Pak, terlalu singkat. Tapi ini adalah prestasi ya Pak ya. Kami juga senang sekali bisa kenal Pak JM ya Bu Lana ya. Jadi dari sekelumit kita udah cerita panjang ya pengalaman Bapak di sini ya Kak Lana ya. Maksudnya kita Bapak sangat menginspirasi. Setuju nggak Kak Lana? Tapi ya pastilah itu setiap leader itu pasti ada stylenya dan Ya. kita dapat style yang lain dari Ya. seorang Pak Mundakir di sini yang tentunya Ya. cukup menginspirasi kita. Ya, gitu. ini kali ini panjang nggak apa-apa kalau nanti bisa kita cut lah di mana ya kan. Tapi yang penting saya ingin dengar nih kalau dari level Bang Mul dulu lah. Bang Mul ini mewakili mungkin teman-teman ya Bang Mul ya yang selama ini mungkin berinteraksi Bapak. Apa sih Bang Mul yang Bang Mul rasain untuk Bapak? Kalau Bapak selain sebagai pemimpin, bisa jadi sebagai panutan. Karena setiap isi acara ada khotbahnya. Jadi pemimpin Ada pesan ya, Bang, ya? pesan, Pesan. religinya. Iya. Berarti pemimpin dan ustadz lah menurut Bang Mun, Pak Munjakir. Mungkin itu saja. Jadi sosok pemimpin yang agamis tapi juga selalu menginspirasi Bang ya. Menginspirasi. Nggak abdol kalau kita nggak nanya sama Kak Lana ya. Kak Lana udah berinteraksi boleh kami katakan tuh Kak Lana sama Bang Fojan atau sama SRM lain itu yang paling sering ya sama Bapak ya sampai malam ya Pak ya. Ingin kita dengar dari Kak Lana. Itu Kalau Bapak Kak. Bapak itu Bapak tegas. Jadi dan Bapak memang mengayomi. Nah ini benar Pak dari lubuk hati yang dalam ya Pak. Bapak mengayomi. Jadi kita yakin pada sebuah aturan. Kita harus pelajari. Kita memastikan bahwa itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan tuntunan. Dan itu berarti kita di situ harus ada keberanian untuk bergerak. Dan Bapak meyakinkan kami bahwa kalau memang kita yakin dan itu kita sudah sesuai dengan aturan, kita maju, jangan mundur. Nah itu yang menjadi penguat Pak sebenarnya.
Jadi kita sangat berharap lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin yang lahir seperti Bapak gitu. Iya, Jadi iya. nggak usah takut, Iya. karena kan seperti Pak Wakajati sampaikan kemarin Pak, biarkan jabatan itu yang kita yang meninggalkan jabatan, bukan jabatan yang meninggalkan kita. Itu mungkin yang intinya yang diajarkan Bapak seperti itu. Iya, iya. Itu terlihat ya Kalana ya dari Iya. cara Bapak mimpin ya. Mungkin keseharian yang kami teman-teman komunikasi yang rasain ya Pak ya. Style Bapak awalnya aku mikir, loh Bapak kok kayak gini ya, kok agak berbeda Lele. Ternyata setelah kita pilih, Bapak ternyata punya pandangan berbeda, kita ngejalaninnya, ternyata hasilnya tuh luar biasa. Dan Kalana. konsisten. Ya, konsisten dan ya mungkin mereview ke PON ya. Terus yang satu ya Pak ya, mungkin kami sampai hari ini belum sanggup tuh Pak. Bapak bisa kerja tuh 7 hari dalam seminggu tuh full Bapak 24 selalu. jam Benar Kak Lana, maksudnya terasa ya Pak ya, Sabtu Minggu Bapak tuh nggak pernah berhenti ya Kak Lana ya, selalu maunya berkontribusi ya, mungkin itu yang kami masih banyak kurangnya Pak. Ya kalau dari saya Pak, jika tiada baru terasa Kak Lana. romantis itu banget, itu Lolo. terasa banget ya. Jadi begitu dengar Bapak harus ninggalin Aceh, ya nggak mudah seperti yang Kak Lana bilang tadi. Mungkin Bapak terlalu cepat ninggalin Aceh, tapi untuk ngelupain Bapak itu yang paling lama. butuh waktu lama Butuh dan waktu. tidak perlu dilupakan. Benar. Tapi itulah yang sebenarnya bagaimana caranya walaupun nggak bisa seperti Bapak, Ya. tapi paling tidak kita bisa menuju ke arah sana. Ya. Ya kami akan berusaha terus memperbaiki Pak, Ya. memperbaiki diri dan ya yang penting memperbaiki diri dulu kan Pak. Dan kalau Bapak masih merasa nyaman ya silahkan nanti Bu Lana ke sana juga Pak. Oh gitu kan? Enggak Pak, itu intermezzo belakangnya Pak. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa ya Kalana ya. Iya. Jadi kalau dari Bapak ya Pak ya, mungkin boleh sampaikan Pak kesan dan pesan mungkin Pesan buat semua ya kesan PLNS. manis ya buat semua teman-teman yang ada di WIDI Aceh Pak, yang mungkin kami akan berjumpa lagi lah dengan Bapak insya Allah ya Kak Lana ya. Insya Allah kan silaturahmi Ya. nggak terputus Pak, dan walaupun nggak perlu pinjam 100 ya. Kalau nggak Bapak kemari, Bang Lukman yang ke sana mungkin, Mas. Iya, siapa aja ya kan? Nah, asal Bapak jangan matikan HP Pak. Silakan Pak kepada semua PLNers. Dan yang penting ini kami mau tetap WA Pak subuh-subuh Pak. Tetap karena dapat doa. Iya, Pak ya. Itu kebiasaan Bapak yang mungkin nanti kita rindukan ya Kak Lana ya. Iya. Oke, makasih ya tentunya bagi teman-teman semuanya. Yang pertama tentunya mengucapkan terima kasih atas penerimaan teman-teman semua secara tulus ya. Saya melihat bahwa ya keberadaan kami di sini, saya di sini itu bisa diterima dengan tulus ya. Kita lihat sekali ketika pas kita berinteraksi, kita diskusi, kita apapun mulai dari teman OB, satpam, driver gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang di unit operator, teman-teman desk gangguan, Yantek, terus kemudian juga teman yang apa di PAT di Resga itu, mereka itu ikhlas nerima itu. Jadi enjoy saja, tidak ada batasan, tidak ada cut gitu. Kita ngomong ya apa adanya aja itu. Dan itu menyenangkan karena kita juga insya Allah hadir dengan kondisi apa adanya dan kita juga apa adanya gitu. Terus kemudian ya tidak ada tendensi berinteraksi dengan siapapun, kita tidak perlu ada tendensi apapun ya. Karena kan masing-masing sebenarnya masing-masing orang itu sudah akan melaksanakan sesuai dengan tupoksinya, sibuk dengan tupoksinya, dan dia pengen mencapai sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kepentingannya, dan kita sama-sama menempatkan. Jadi kita tempatkan aja semua pada proporsinya gitu ya, dan sesuai dengan kita profesional. Itu menjadi lebih enak, itu ya. Dan saya merasa itu enak aja, sehingga kami merasa kemana-mana ya juga nggak ada beban apa-apa ya. Jadi hari ini kami jalan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan saya jalan, ketemu teman-teman juga enak aja gitu, dan mereka juga teman-teman juga menerima dengan itu, jadi tidak ada batas apapun. Kemudian yang tentunya kami juga berharap juga bahwa apa yang ada di sini, kita itu saya noting tulus tadi, kita itu berusaha ketika apapun itu berpikir pada orientasi yang lebih besar, kemudian pada solusi ya, pada solusi dan kemudian pada kebaikan. Kalau insya Allah kalau kita berpikirnya itu pada kebaikan gitu, pada kebaikan itu nggak ada sebenarnya yang macam-macam ini. Orang sejahat apapun gitu ya, itu kalau mendapatkan kebaikan, dia juga akan berlaku baik sebenarnya. Sehingga kita tidak perlu kemudian menjustis siapapun, tidak perlu itu, nggak perlu gitu. Tapi kita sama-sama aja, masing-masing berikan porsi, masing-masing kita berikan proporsi yang sesuai gitu. Terus masing-masing kita dorong. Benar Pak, setuju ya Kak Lana ya.
Jadi banyak hal yang bisa kita nilai ya. Kalau saya Kalana ngeliat Bapak, kalau jumpa siapa aja itu ya, maaf nih kalau siapa semuanya disalamin Kalana. Ya, belum tentu ya Pak ya, maksudnya semua leader atau semua pimpinan kita itu punya sikap yang sama seperti itu. Benar-benar contoh lah ya Kalana ya. Mungkin nih Kalana ucapan terima kasihnya Ya, Kak. Bapak, terima kasih Pak sudah mengajarkan kami banyak hal Pak. Setuju. Dan tentunya seperti tadi kami sampaikan bahwa harapannya silaturahmi tetap kita jalin ya Pak ya, karena walaupun Bapak bukan lagi GM kami, tapi Bapak adalah Bapak kami Orang gitu tua ya. kita ya, Orang Kalana tua ya. kita Karena yang kita banyak memang meniru sudah ya. banyak kita belajar dari Bapak. Benar. Jadi nggak ada namanya mantan guru Pak. Ya. Yang ada kita tetap Ya, ada mantan bersaudara. kekasih ya Kalana. Tapi justru kalau menurut saya itu yang banyak belajar di sini. Semakin banyak temu dengan teman-teman, semakin banyak ketemu dengan teman-teman yang lain itu, semakin banyak saya itu juga belajar dari kehidupan ini. Bagaimana kemudian masing-masing, bagaimana Pak Lukman dengan pola pemikirannya, kemudian dengan keceriaannya, bagaimana membangun terkait dengan teamworknya, kan masih bagaimana Pak Mul ganteng, yang bagaimana kemudian juga mendesain dengan segala kondisi, kan masing-masing ada ini. Itu menjadi pelajaran yang sangat berharga agar kita itu lebih memahami sebenarnya terkait dengan kehidupan ini. Terus kemudian bagaimana teman-teman kita driver ternyata dia juga jangan lupa loh, driver itu tetap dia akan juga berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan bidangnya gitu nah. Demikian juga CS juga berusaha maksimal itu. Kita lihat kalau pagi pas mereka sedang nyapu, sedang bersih-bersih gitu, kita kemudian salaman itu kita lihat sekali gitu bagaimana dia itu berusaha maksimal memberikan itu gitu nah. Itu kan pelajaran yang sangat berharga karena sebenarnya kita itu, bagi saya kita itu kan bukan siapa-siapa kan, dan kita itu bukan apa-apa gitu. Ya mungkin mohon maaf sekali saya dianggap sini itu GM. Tapi jangan lupa ketika saya itu ke pasar, gitu ke pasar itu tetap aja orang Luar nggak komunitas gitu. kita ya Luar Pak ya. komunitas ya. Tadi pagi saya itu jalan pagi lari kecil itu saya itu ketemu dengan beberapa orang ya biasa aja gitu, bukan siapa-siapa gitu. Terus kita juga sebelumnya itu di Bang Padang keliling ya kemarin pagi itu juga bukan siapa-siapa gitu. Ya mungkin di dalam komunitas kita sudah besar, tapi begitu ke masyarakat itu kita bukan siapa-siapa. Makanya karena kita bukan siapa-siapa, ya nggak perlu kita itu menganggap bahwa kita itu ada kelebihan lain, itu nggak ada. Karena sekali lagi masing-masing orang itu sudah diberikan makom oleh Allah, sudah masing-masing diberikan kelebihan, diberikan potensi, juga diberikan keterbatasan. Allah sudah memberikan. Jadi nggak perlu kita tuh beda-bedain itu kan itu nggak ada gunanya. Coba bayangkan aja. Kita mungkin di sini nggak seberapa merasa ya. Saya itu pernah merasa pentingnya seorang office boy yang buat minum. Karena waktu itu kita minum biasa itu kan biasa rapat pertemuan tuh. Dia tuh sakit. Semua tuh kebingungan nyari tuh. Ternyata nggak itu kesulitan itu. Nah kita bayangkan di sini misalnya salah satu teman kita yang OB yang kebetulan jaga itu dia nggak masuk gitu. Itu nggak ada penggantinya. Kan kotor semua. Jadi nggak enak kan. Nah sama itu makanya itu salah satu kenapa kok saya itu untuk saya pribadi ya. Saya kenapa kok kemudian mendoakan kepada teman-teman itu semua sehat, semua selamat itu karena keberadaan mereka itu penting. Bagi saya itu teman-teman semua itu penting. Makanya saya doain semoga selamat, semua sehat. Demikian juga kalau pas pagi berdeka tiga itu kita sama-sama mohon semoga aja anaknya, istrinya semuanya sehat. Kita doain itu karena itu penting gitu. Don't show out banget ya Kalana ya, Bapak ya Kalana ya. Penting sekali bagi kita ini keberadaan teman-teman itu sangat penting bagi saya gitu. Bukan saya penting enggak, saya nggak ada teman-teman biasa aja. Tapi kalau teman-teman nggak ada itu bagi saya sangat kehilangan sebenarnya gitu. Nah, gitu. Membumi ya Kalana ya. Jadi Bapak selalu rasanya, pakai ya. rasanya kita ini jadi bukan siapa-siapa lah gitu Benar. ya. Jadi Rasanya tapi Pak hati-hati juga jauh Pak. sekali gitu. Bapak pakai ilmu padi Kak. Semakin tua, semakin berisi, Masanya semakin bilang Bapak udah tua. Masya Allah. semakin berisi Kalana. Semakin tua, semakin berurus, semakin berisi. Hati-hati dipotong Pak Tani Pak. Lu kan sudah waktunya. Itu kan sunatullah jadi nggak apa-apa. Kan Iya. sebenarnya kita kan Jadi juga benar. akan di Iya. sana. Bisa Gitu. dimakan. Dan sepertinya Bapak Balik nggak gitu, pernah gitu. lelah karena Bapak nggak mengambil makomnya sang Maha Pencipta kita yaitu penyelesaian masalah Kalana ya. Ya tadi yang kita pernah dengar ya Kalana ya. Karena semua diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah. Dan yang Kita paling hanya penting menjalani. dan sepertinya Bapak juga menerapkan prinsip roda yang berputar Kalana. Jadi hidup itu bagi roda yang berputar, begitu Bapak di atas, Bapak ganjal di bawahnya. Maka insya Allah nggak turun Kalana ya. Itu kuncinya rupanya Kalana ya. Baik Pak GM ya, Kalana, Bang Mul ya, kita Iya. happy banget ya hari Happy ini banget. bisa ketemu Bapak. Ini nggak terasa loh, ini sudah sangat lama kita ngobrol ya, Iya. 40 hampir 45 menit Bulana ya ke Bang Mul ya, Pak GM ya. Alhamdulillah hari ini kita
sampai di penghujung ya untuk kegiatan podcast hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapati, mudah-mudahan PLNers juga bisa mengambil intisari dari obrolan kita sore ini ya Bu Lana ya. Jadi terima kasih Pak GM ya, mewakili teman-teman seluruh PLN WD Aceh. Kontribusi Bapak, peran Bapak, inspirasi yang telah Bapak berikan kepada kami itu merupakan suatu yang sangat bernilai dan berharga Pak. Nah, Ya. tentunya kami di kesempatan ini juga yang pertama, biasanya orang banyak ngomong itu banyak salah. Ya. Gitu ya. Jadi karena saya biasanya paling banyak ngomong, banyak salah, maka di kesempatan ini dengan segala ketulusan ya, dengan segala kerendahan hati, mohon maaf yang sebesarnya, mohon bisa diikhlaskan ya, diikhlaskan terkait dengan kekurangan, karena saya juga banyak kekurangan, terkait dengan kesalahan, kealpaan, atau mungkin ada yang kurang baik. Sekali lagi saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, saya dan keluarga gitu. Terus siapa tahu juga bahwa ketika saya menyampaikan sesuatu itu kadang-kadang kan memang sengaja. Jadi by design, bagi desain kadang-kadang itu memang itu untuk biar bisa masuk, biar memberi kesan itu sengaja pakai dipindahkan kata, diberikan sesuatu yang biar menghujam memang gitu. Makanya sengaja gitu. Nah sekali lagi saya juga mohon maaf ya. Itu sebuah kesengajaan memang. Walaupun niatnya baik, tapi kan itu enggak gitu, enggak bisa itu alasan. Saya mohon maaf saja, sebesarnya mohon bisa diikhlaskan itu. Terus makasih juga kontribusi, kemudian support, dukungan, terus kebaikan-kebaikan dari teman-teman semuanya, karena saya juga tidak bisa membalas. Semoga aja Allah memberikan balasan yang terbaik gitu ya. Dan saya yakin bahwa teman-teman semua itu luar biasa. Terus insya Allah nanti kan pengganti saya pun insya Allah juga jauh lebih baik lah dari saya. Karena saya bukan siapa-siapa ya. Saya itu orang kampung yang nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Baik, Gitu. Elektrizen. Ya, Elektrizen jangan lupa, benar kalau jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Dan kalian boleh request siapa lagi bintang tamu yang akan kita undang di episode berikutnya. Saya Lukman. Saya Lana. Bangun. Iya, kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak JM. Selamat.